Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang interpersonal and group process approaches atau pendekatan proses interpersonal dan kelompok. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Saya Ali Rafdani Ahmad dengan NIM 2241004. Perkenalkan, saya Aisyah Fibri Sinta Belhadianti Nurjana dengan NIM 2241003. Perkenalkan, nama saya Ade Puspariani dengan NIM 20241021. Perkenalkan, saya Fibi Aulia Putri, NIM 20241030. Jadi kita akan membahas tentang diagnostic issues in interpersonal and group process interactions. Next. Nah, ini tuh membahas perubahan dalam dinamika hubungan antar pribadi dan kelompok di tempat kerja. Teks ini menjelaskan beberapa pendekatan dalam pengembangan organisasi untuk meningkatkan interaksi dengan cara kerja tim. Nah, di sini ada di interference, interpersonal, and group process actors, seperti proses konsultan, membantu tim memahami dan mengatasi masalah interpersonal, third party intervention, yaitu menyelesaikan konflik dalam kelompok, dan yang ketiga team building, atau yaitu meningkatkan kinerja sama tim melalui aktivitas kelompok. Next. Adapun proses kelompoknya yaitu meliputi komunikasi. Nah, komunikasi ini dapat bersifat eksplisit, terbuka dan langsung, ataupun tersirat, yaitu tersembunyi atau tidak langsung. Nah, komunikasi juga ini salah satu cara anggota tim bertukar informasi, gagasan, dan perasaan. Praktisi ini harus membantu tim memahami dan meningkatkan komunikasi mereka. Yang kedua ada peran fungsional anggota kelompok. Nah, setiap individu memiliki peran dalam tugas seperti mencari informasi, mengkoordinasikan pekerjaan, dan dalam kelompok pemeliharaan. Nah, ini tuh ada dua sebenarnya ya, tugas jenis peran utama, yaitu peran tugas. Nah, itu seperti terkait dengan pencapaian tugas kelompok, yaitu yang pertama itu sama mencari informasi, merancang strategi, dan juga mengevaluasi hasil. Yang kedua yaitu pemeliharaan dalam kelompok. Ini tuh berfungsi untuk menjaga kesuksesan dalam tim, yaitu kayak menyemangati anggota lain, menyelesaikan konflik, dan mengharmonisasikan pendapat agar tidak menjadi konflik. Nah, yang ketiga ini ada penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Nah, sebuah kelompok yang efektif harus memiliki metode yang jelas dalam mengidentifikasi masalah, mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan. Nah, itu ada beberapa cara itu kayak membuat keputusan dalam kelompok itu seperti otoriter, yaitu keputusan dibuat oleh pemimpin tanpa diskusi, mayoritas keputusan berdasarkan suara terbanyak, dan konsensus, yaitu semua anggota sepakat sebelum keputusan dibuat. Next. Nah, yang keempat ini ada norma kelompok, yaitu tim ini harus menyadari norma sosial yang terbentuk dan menilai apakah norma tersebut mendukung atau menghambat kinerja tim. Yaitu ini norma ini dapat bersifat positif ataupun negatif. Yang bersifat positif ini misalnya tuh kayak saling mendukung, saling bekerja sama. Dan yang negatif itu yaitu menunda pekerjaan atau menghasut agar pekerjaan ini tertunda. Yang kelima ada kepemimpinan dan pengguna otoritas, yaitu pemimpin dan kelompok ini harus memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas kerja tim. Nah, gaya kepemimpinan ini dapat digunakan mendukung atau menghambat produktivitas kelompok. Ini tuh harus menggunakan konsultan OD yang dapat membantu pemimpin ini menyesuaikan gaya mereka sesuai situasi. Nah, ini jenis-jenis kepemimpinannya itu ada 3, yaitu demokratis, yaitu pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, otoriter, yaitu pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa masukan dari anggota, dan yang terakhir itu adalah ada laissez-faire, atau pemimpin ini membiarkan anggota bekerja sendiri tanpa banyak campur tangan. Nah,
Jadi tuh salah satu contohnya tuh kayak dalam suatu tim proyek, seorang pemimpin yang bersikap otoriter mungkin akan langsung menetapkan tugas tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Nah, sementara pemimpin demokratis ini akan mengajak anggota tim untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Nah, ini tuh tergantung ya, perbaikannya itu sesuaikan dengan gaya kepemimpinan dengan kondisi tim, atau memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi proses consultation atau proses konsultasi. Next. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu, jadi kita harus mengetahui nih maksud dari konsultasi proses ini tuh apa. Nah, konsultasi proses ini cara yang membantu individu atau organisasi memahami dan memperbaiki cara mereka bekerja tanpa langsung memberikan solusi. Nah, fokusnya dia ini untuk meningkatkan kesadaran, komunikasi, dan efektivitas kerja klien. Nah, kita ambil contoh aja kayak misal dokter gitu ya. Nah, bedanya konsultasi proses ini sama misal kayak dokter itu apa sih? Nah, kalau dokter ini kan langsung kasih kita solusi nih. Misal kita sakit apa ditanya. Baru dokter ini dia tuh langsung kasih, "Oh, kamu sakit ini, berarti kamu harus gini," gitu kan. Tapi kalau proses konsultasi ini kita tuh nggak langsung kasih solusi. Jadi kita dibiarin untuk mengevaluasi sendiri, memahami sendiri, memperbaiki sendiri dengan bantuan kita sebagai konsultannya. Nah, next. Jangan sampai gitu kan. Jangan bukan jadi istirahat. Nah, setelah memahami apa itu konsultasi proses, nah, langkah berikutnya itu kita harus mengetahui prinsip-prinsip dalam proses konsultasi. Nah, ini menurut Edgar Schein. Nah, dia ada 10 prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada fokus membantu klien. Nah, kita jangan nurutin ego kita sendiri, mentang-mentang kita tuh konsultan. Di posisi itu kita konsultan tuh, jadi kita harus benar-benar fokus ngebantu klien kita sendiri. Nah, di posisi tersebut, kita tuh, karena kita ngebantu klien, kita nggak boleh kayak, kita pamer keahlian kita ke klien kita, bukan kayak gitu. Karena kita mau membantu klien, berarti setiap tindakan yang kita lakukan harus bermanfaat untuk klien kita. Dan yang kedua ada pahami kondisi saat ini. Nah, kita harus memahami situasi terlebih dahulu sebelum bertindak. Jangan asal kasih solusi, jangan asal bertindak. Jadi kita harus analisis masalah klien. Habis itu kita amati, kita dengar juga. Lalu yang ketiga ada kenali batasan pengetahuan sendiri. Nah, kita sebagai konsultan tuh nggak mungkin tahu segalanya. Jadi, kita harus tahu dulu, cari informasi dulu sebelum sebelum kita kasih solusi. Jadi, yang ketiga ada kenali batasan pengetahuan sendiri. Nah, konsultan tuh kan nggak mungkin tahu semuanya. Pasti ada hal yang di luar pengetahuan kita. Nah, lebih baik kita cari informasi dulu dan diskusi sama klien kita. Hal yang keempat, setiap interaksi adalah bagian dari proses. Nah, tiap kita ngobrol, tiap kita diskusi, rapat, itu pasti ada efeknya. Jadi kita harus jaga cara kita komunikasi, biar si kita sama kliennya itu lebih terbangun kepercayaannya. Jadi klien sendiri bisa ngerasa nyaman ke kita. Lalu yang kelima, klien yang paling tahu masalahnya. Jadi kita tuh cuma ngarahin aja, bukan mengambil alih. Maka dari itu kita dengarkan kliennya. Lalu yang keenam, ikuti alur organisasi. Nah, klien kita, entah itu kelompok atau organisasi, pasti punya budaya dan aturannya sendiri. Maka dari itu kita juga jangan asal-asalan. Lalu yang ketujuh, ada waktu yang tepat, itu penting.
Nah, timing itu kan kunci. Jadi masukan, kritikan nggak boleh asal kita lontarkan kalau waktunya nggak tepat. Maka dari itu kita juga harus tahu nih cara nyampaikan gimana, waktunya kapan, supaya klien kita nggak tersinggung. Yang ke-8, berani memberi masukan yang jujur. Nah, solusi kita tuh kadang nggak selalu berhasil ya. Maka dari itu kita harus sebagai konsultan kita kasih masukan tuh yang jujur. Terus cara menyampaikannya juga kita harus berhati-hati. Terus belajar dari kesalahan. Kalau misal bukan solusi ya, apa ya? Kalau misal kita, ya benar, solusi kita gagal, jangan putus asa. Jadi baik kita ataupun klien itu harus belajar dari kesalahan. Yang ke-10, jika ragu, diskusikan. Kita konsultan ataupun klien itu jangan langsung ambil keputusan sendiri. Takutnya tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, terus kalau kita udah memahami prinsip-prinsipnya nih, gimana caranya kita melakukan konsultasi proses ini? Nah, konsultasi proses ini bisa dilakukan di berbagai level, tergantung pada siapa yang menjadi fokus utama kita. Yang pertama itu ada individu, dan lalu kelompok, dan struktur organisasi. Nah, konsultasi individu ini tujuannya untuk membantu seorang lebih paham tentang dirinya sendiri. Nah, fokus pada komunikasi dan kesadaran diri menggunakan jendela Johari yang akan saya jelaskan nanti. Lalu yang kedua ada kelompok. Level kelompok ini biasanya tujuannya untuk membuat tim kita lebih solid, komunikasi lebih lancar. Nah, maka dari itu membantu tim bekerja lebih efektif dan menyelesaikan masalah bersama. Lalu yang ketiga, struktur organisasi, mengatur kembali cara kerja agar lebih efisien. Nah, di level organisasi ini dipakai, konsultasi proses ini dipakai untuk ngecek nih, apakah sistem kerja yang ada udah efektif atau belum, atau masih banyak hambatan yang bikin kerjaan kita jadi nggak efektif, jadi ribet. Ya, next. Tadi kan sempat saya mention nih tentang jendela Johari. Nah, tadi udah saya jelasin juga gimana caranya kita berkonsultasi. Nah, dalam praktiknya ada beberapa teknik yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan pola komunikasi serta kerjasama tim. Nah, salah satunya itu dengan jendela Johari. Nah, ini semacam cara untuk mengerti diri sendiri dan gimana orang lain melihat kita. Nah, model ini juga membagi kesadaran diri jadi 4 rasa, yaitu ada open window, hidden window, blind window, dan unknown window. Nah, yang pertama itu open window atau bahasa Indonesianya jendela terbuka. Jadi semua orang tahu. Nah, bagian ini itu berisi hal-hal yang kita sadari dan orang lain tuh juga tahu. Nah, contohnya itu keterampilan atau kebiasaan kita sehari-hari. Nah, terus yang kedua ada hidden window. Nah, di hidden window ini cuma kita aja nih yang tahu. Orang lain tuh nggak tahu, nggak sadar juga. Nah, di bagian ini kita tuh emang karena kita nggak mau berbagi atau belum nemu momen yang pas nih buat kita cerita ke orang lain. Contohnya perasaan atau rahasia pribadi. Lalu yang ketiga ada blind window atau jendela buta. Nah, orang lain tahu, tapi kita nggak sadar. Nah, bagian ini tuh agak tricky ya. Jadi, hal-hal tentang yang orang lain tahu, tapi diri kita sendiri tuh nggak nyadar. Gimana tuh? Nah, bisa jadi kebiasaan, cara ngomong, atau sikap kita yang nggak kita sadari itu berdampak sama orang lain. Nah, itu seperti ekspresi wajah atau kebiasaan yang kurang baik. Lalu yang terakhir ada unknown window, jendela yang tidak diketahui. Nah, ini juga masih jadi rahasia nih. Kita pun nggak tahu, orang lain pun nggak tahu. Nah, ini contohnya kayak potensi tersembunyi atau ketakutan yang kita sendiri juga nggak sadar gitu. Misal contohnya nih, ternyata kita jago public speaking. Aku sendiri ini nggak tahu, dan orang lain pun nggak tahu. Karena apa? Karena kita belum pernah nyoba, karena aku pun belum pernah nyoba. Nah, itu kan namanya unknown window ya, kita nggak tahu, orang lain pun nggak tahu. Oke. Lalu pendekatan lain yang bisa kita pakai, itu yang pertama ada
analisis komunikasi tim. Nah, setiap tim itu kan pasti punya pola cara komunikasi yang unik. Jadi tapi nggak semua cara itu berjalan dengan efektif. Kadang tuh ada hambatannya, ada masalahnya yang bikin tim itu nggak maksimal kerjanya. Jadi mungkin ada kayak anggotanya yang kurang aktif berpendapat atau dominasi oleh beberapa orang tertentu. Nah, lalu yang kedua ada umpan balik yang efektif. Nah, ini penting ya buat pengembangan diri kita. Jadi tapi tuh umpan balik tuh nggak semua orang menerima dengan baik kan. Kadang ada yang kayak defensif, yang kayak nggak terima nih, nggak terima sama umpan baliknya tuh. Nah, tapi ada juga nih kita nerima, tapi orang lain tuh nggak bisa memberikan kritik yang tanpa membuat kita tuh ngerasa diserang atau kita ngerasa tersinggung. Nah, makanya ada teknik khusus nih supaya umpan balik bisa lebih membangun, bukan malah menjatuhkan. Nah, itu jujur, terus fokusnya di tindakan atau perilaku. Jadi bukan ke kepribadian kita yang diserang. Lalu yang ketiga ada manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan ini ya biasanya di organisasi gitu ya. Di organisasi itu pasti terjadi. Entah itu perubahan sistem kerja, budaya, atau struktur organisasi. Tapi juga nggak semua orang bisa langsung menerima gitu loh, ya kan? Menerima perubahan dengan mudah. Kalau kita nggak kelola dengan baik. Perubahan di tim tuh bisa jadi bikin anggota tim kita tuh stres atau kehilangan arah. Nah, yang ketiga ada coaching dan mentoring. Nah, kadang seseorang tuh butuh bimbingan buat bisa berkembang, baik secara individu ataupun sebagai bagian dari tim. Nah, coaching dan mentoring ini bisa ngebantu nih buat kita atau tim tuh nemuin solusi, terus ningkatin juga kemampuan tanpa perlu bergantung sama orang lain. Nah, coaching sama mentoring tuh bedanya apa? Mereka beda loh ya. Jadi kalau coaching ini lebih ke arah membimbing seorang buat nemuin solusi sendiri melalui pertanyaan atau mungkin merenung sendiri. Nah, terus kalau mentoring ini lebih ke hubungan jangka panjang, di mana mentor ini dia kayak berbagi pengalaman, terus wawasannya dia buat ngebantu kita sekarang gitu, kita yang butuh solusinya gitu. Nah, lanjut. Nah, tadi udah sempat aku mention ya soal umpan balik yang efektif. Tadi kan aku juga mention juga, umpan balik tuh kadang ada yang kita terima, atau kadang ada yang kita terima atau nggak kita terima. Ataupun kita nerima tapi orang lain ternyata nggak bisa nih kasih kritik yang membangun buat kita, malah yang ada menjatuhkan. Nah, maka dari itu kita perlu tahu nih prinsip umpan balik yang efektif tuh gimana. Nah, yang spesifik, bukan yang umum. Nah, misal nih contohnya, kamu daripada misal nih di dalam sebuah tim ada yang bilang kamu kurang aktif di tim. Nah, daripada yang kayak gitu kan kayak kesannya kayak menyudutkan kan. Nah, lebih baik kamu tuh bilang kayak saya perhatikan nih dalam 2 pertemuan terakhir kamu belum banyak memberikan pendapat atau kamu kurang nyaman kak atau gimana, nanti bisa saya bantu. Nah, kayak gitu kan lebih enak tuh didengar buat memberikan umpan balik buat orang. Lalu ada yang bersifat membangun, bukan menghakimi. Jadi misal daripada kamu ngomong kamu kok telat banget sih ngumpulinnya, kamu selalu telat nih ngumpulin laporan. Nah, daripada kayak gitu kan lebih enak kalau misal kamu tuh bilang, saya melihat deadline laporan sering terlewat, mungkin kita bisa cari cara nih biar lebih mudah ngatur jadwal. Gimana, mau dibantu kayak gitu kan lebih enak tuh. Lalu yang selanjutnya ada diberikan pada waktu yang tepat. Jadi udah aku mention juga nih, timing itu penting. Nah, umpan balik yang diberikan terlalu setelah kejadian itu bisa menghilangkan relevansi, bisa jadi kalau misalnya diberikan pas suasananya masih panas, masih bagus gitu, malah bisa kalau misal kita kasih umpan balik di saat masih suasananya masih kayak nggak enak atau pas, itu bisa bikin konflik untuk kedepannya. Makanya kita perlu cari momen yang pas. Nah, lalu
Selanjutnya ada jelas dan mudah dipahami. Nah, nggak perlu yang bertele-tele ya kalau kasih umpan balik tuh. Jadi langsung ke intinya dan gunakan bahasa yang pas dan nggak menyinggung. Lalu yang terakhir ada seimbang antara positif dan korektif. Nah, ini jangan cuma kritik doang ya, tapi kasih apresiasi juga supaya orang merasa dihormati. Lalu ada jenis umpan baliknya, yaitu deskriptif. Deskriptif itu menjelaskan apa yang terjadi tanpa memberikan penilaian. Nah, ini cocok untuk ngebangun kesadaran tanpa membuat orang lain tuh disalahkan. Lalu yang kedua ada evaluatif. Ini memberikan penilaian terhadap perilaku tertentu berdasarkan observasi. Nah, ini bisa digunakan biasanya untuk efektivitas suatu tindakan. Lalu ada korektif. Nah, ini memberi saran atau alternatif solusi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Lalu yang terakhir ada positif. Menghargai keberhasilan atau perilaku baik agar terus dipertahankan dan menjadi budaya positif dalam tim atau organisasi. Nah, next. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih caranya gimana. Nah, kalau tadi ini kita udah tahu nih gimana caranya melakukan konsultasi proses. Nah, sekarang setelah kita tahu nih gimana caranya melakukan konsultasi proses, terus kita juga udah dapat umpan balik yang tepat. Terus hasil dari konsultasi proses pun bisa kita lihat ya. Nah, ini yang pertama, itu ada secara individu. Nah, secara individu ini meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman terhadap kekuatan serta kelemahan pribadi. Nah, kalau kita udah tahu nih gimana apa positif dan negatifnya kita, pasti kita bakal lebih bisa ngembangin diri kita sendiri. Lalu yang kedua ada memperbaiki cara komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Nah, pengembangan diri ini juga termasuk gimana kita berperilaku untuk dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, lalu ada secara kelompok. Yang pertama ada meningkatkan kerja sama tim dan mengurangi konflik internal. Lalu yang kedua ada menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan saling mendukung. Kritik boleh, saran boleh, tapi itu tadi timingnya harus tepat, bahasa yang digunakan juga harus tepat, nggak menyudutkan secara personal. Lalu yang terakhir ada struktur organisasi, yaitu meningkatkan efisiensi dalam proses kerja dan sistem organisasi, lalu mengoptimalkan komunikasi antar departemen untuk mengurangi hambatan koordinasi. Jadi tugas-tugasnya tuh nggak tumpang tindih, karena komunikasi kita terjalin dengan lancar. Nah, kalau pasti nggak luput dari dari tantangan gitu. Jadi ada beberapa tantangan nih yang kita temui dalam menjalankan konsultasi proses ini. Yang pertama, hasilnya sulit untuk diukur. Nggak bisa langsung kelihatan kan. Perubahan pola pikir atau cara kerja itu kan pasti butuh waktu ya. Nggak bisa langsung sekali kamu konsultasi, terus langsung kelihatan tuh nggak mungkin. Maka dari itu lebih banyak kita harus lebih banyak komunikasi, terus lebih banyak melatih hubungan tim. Maka dari itu dikatakan hasil sulit diukur. Lalu yang kedua ada resistensi klien. Nah, ada nih kayak orang tuh udah nyaman sama kebiasaan lama, nggak suka diubah. Kadang mereka juga ngerasa dikritik, pas kita kasih umpan balik tuh mereka ngerasa tuh kok kayak dikritik. Nah, jadi malah kayak jadi defensif, jadi menolak perubahan gitu. Maka dari itu peran kita sebagai konsultan itu bukan cuma ngasih saran, tapi juga membuat klien tuh sadar kalau perubahan itu bakal bermanfaat buat mereka juga gitu loh, buat mereka sendiri. Nah, lalu yang ketiga ada ketergantungan sama klien, ketergantungan pada klien. Nah, konsultan itu bukan orang yang bakal langsung mengubah sebuah kelompok, organisasi atau tim. Nah, mereka tuh cuma fasilitator yang ngebantu klien buat nunjukin jalan. Nah, kalau misalnya klien sendiri nggak mau terlibat atau males kayak ngapain sih
berubah-berubah gitu loh. Kayak kalau males tuh ya nggak bakal ada hasilnya gitu loh. Jadi maka dari itu kita tuh cuma fasilitator yang menjalankan tuh juga kliennya sendiri. Lalu yang keempat adalah membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan itu kan nggak instan kan. Jadi perlu waktu juga. Maka dari itu perlu waktu juga buat mereka percaya atau nyaman cerita sama kita sebagai konsultan. Kita kan ibaratnya kayak orang baru ya. Jadi kayak maksudnya orang baru habis itu cerita gitu loh. Kan pasti maka dari itu lama, membutuhkan waktu. Nah, yang kelima ada keterbatasan waktu dan sumber daya. Nah, konsultasi proses itu kan butuh waktu. Jadi nggak semua organisasi itu punya cukup waktu atau dana buat menjalankan proses ini dengan maksimal. Nah, kadang konsultan tuh harus buru-buru selesai gitu, karena keterbatasan anggaran atau jadwal yang padat. Jadi hasilnya bisa aja nggak maksimal. Nah, kalau di contohnya, kita ambil contoh yang di buku itu, di jurnalnya itu, ada nih contoh kasus perubahan perusahaan. Nah, perusahaan ini tuh lagi ngalamin pergantian pimpinan, pergantian CEO kalau nggak salah. Nah, konsultannya ini pengen ngebantu supaya transisi antara CEO lama dan CEO baru itu berjalan lancar. Nah, di tengah-tengah itu masalahnya itu munculnya itu trauma dari karyawan. Nah, traumanya itu pengalaman buruk dari CEO sebelumnya karena terlalu otoriter ke bawahannya. Nah, maka dari itu si konsultan ini ngebimbing si CEO barunya supaya lebih mandiri dalam mengambil keputusan. Nah, jadi perusahaan ini tuh bisa lebih beradaptasi dengan perubahan di CEO-nya. So, next. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam third party intervention atau intervensi orang ketiga. Jadi intervensi orang ketiga itu apa sih? Jadi definisi dia sendiri itu metode yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam mengatasi suatu konflik baik yang terjadi antar individu maupun antar kelompok. Nah, biasanya konflik itu terjadi beragam. Jadi ada masalah individu itu misalnya kepribadiannya tuh berbeda atau saling bertolak belakang, masalah gaji di perusahaan itu, ataupun masalah kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang manajer ataupun atasan. Nah, ini salah satu profesor di Inggris kalau tidak salah, namanya Josh Folkin, yang dimana Josh Folk mencatat bahwa terlalu sedikitnya konsensus mengenai definisi konflik telah berkontribusi pada persepsi bahwa konflik itu buruk. Nah, jadi Profesor Josh Folkin ini ingin kita melihat suatu konflik itu dari persepsi yang berbeda. Jadi bagi profesor itu konflik itu nggak selamanya buruk. Konflik ini bisa menjadi motivasi dan inovasi bagi suatu organisasi atau individu ya. Jadi dia ini kita disuruh ubah persepsi menjadi lebih positif, sehingga dengan pengubahan persepsi tersebut pilihan-pilihan yang terbuka atas solusi suatu masalah tersebut itu dapat dilihat, dan tanggung jawab antar individu itu bisa ditingkatkan dan penyelesaian bisa dicapai. Selain itu, Josh Folkin juga memandang bahwa konflik itu bukan tujuan atau pandangan yang berbeda, tapi dia ingin kita mendefinisikan suatu konflik itu sebagai suatu kegiatan yang belum selesai. Gitu. Jadi kayak potensi kita sebagai intervensi itu bisa menjadi lebih produktif. Nah, selanjutnya tuh kita bahas tentang intervensi orang ketiga, jenis-jenisnya tuh apa saja. Jadi yang kalian lihat ini ada dua jenis intervensi orang ketiga. Yang pertama ada intervensi substantif dan intervensi interpersonal.
Nah, intervensi substantif ini apa sih? Jadi intervensi substantif ini menangani konflik yang mengenai isu-isu yang lingkupnya itu masih dalam perusahaan. Contohnya seperti metode perusahaan yang ditetapkan di perusahaannya, gaji karyawan, atau gaya kepemimpinan seorang manajernya. Nah, jadi salah satu solusi untuk mengatasi intervensi substantif ini antara lain ada arbitrase atau pihak ketiga membuat keputusan final berdasarkan bukti yang ada. Jadi untuk menyelesaikan konflik ini, pihak ketiga atau kita sebagai konsultan tuh bisa mengumpulkan data atau bukti-bukti terdahulu, lalu kita bisa mengambil keputusan tuh yang mana sih yang pihak sebenarnya yang benar, yang mana pihak yang sebenarnya salah, dan solusi apa atau evaluasi apa yang tindakan yang kita ambil. Selanjutnya ada mediasi atau pihak ketiga membantu negosiasi, tetapi keputusan akhir ada di pihak tangan yang berkonflik. Jadi kita tuh dalam mediasi ini kita cuma menawarkan solusinya, tapi keputusan akhirnya tetap ada di tangan pihak yang terlibat konflik tersebut. Lalu ada negosiasi formal melibatkan perwakilan dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. Contoh kasusnya, jadi dalam sebuah contoh ya, perusahaan manufaktur, serikat pekerja dan manajemen berselisih tentang kenaikan gaji. Nah, jadi kita sebagai mediator itu bisa membantu negosiasi hingga mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua pihak. Jadi kita bisa ngasih tawaran tertentu lah, sebuah yang tidak terlalu merugikan kedua belah pihak, baik perusahaannya maupun karyawannya. Jadi sama-sama tujuannya tercapai. Selanjutnya kita bahas ke intervensi interpersonal. Nah, jadi intervensi interpersonal itu apa sih? Jadi itu lebih kita mengatasi konflik yang isu-isunya itu mengenai interpersonal atau personal, individu atau psikologis dan sosial. Jadi ini lebih ke antar individu, teman-teman. Contohnya kayak misalnya kepribadian karyawan A sama karyawan B itu berbeda, jadi kayak saling bertolak belakang lah bisa dikatakan. Jadi mereka itu sering konflik gara-gara satunya, misalnya satu ini keras kepala, terus satunya juga nggak mau ngalah. Jadi ya jika mereka disatukan bakal memicu konflik. Selain itu ada persaingan atau kecemburuan di tempat kerja. Hal itu juga bisa disebut sebagai konflik individu. Yang kita maksudkan ke intervensi interpersonal. Nah, metode yang kita gunakan sebagai konsultan itu bisa konseling atau membantu individu memahami dan mengelola emosinya. Jadi kita harus pahami dulu sih masing-masing individu ini, orang dia itu karakternya itu seperti apa. Lalu kita bisa mengelola emosi mereka masing-masing sehingga kita jadi paham gitu loh, solusi yang kita mau ambil itu seperti apa berdasarkan dari kepribadian mereka. Contohnya, jadi misalnya ini ada dua manajer yang berbeda. Jadi gaya kepemimpinannya ini berbeda antar divisi, misalnya kan divisi A sama divisi B. Lalu karena mereka berbeda, jadi suatu rapat itu mereka terjadi konflik atau bisa dikatakan kayak debat begitu lah, debat ringan. Nah, jadi sebagai pendekatan mediasi interpersonal untuk membantu mereka menemukan titik temu dalam gaya kerja dan komunikasi. Jadi kita mengakhiri debat tersebut. Lanjut. Nah, jadi ada circle atau siklus dari model interpersonal konflik. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini ada triggering event atau hal yang memicu konflik tersebut. Kita aplikasikan ke suatu contoh kasus biar lebih mudah dipahamin. Jadi kita awal dengan isu. Jadi misal ada
suatu perusahaan atau suatu divisi dia mau mengadakan rapat. Nah, lalu ada misalnya karyawan A sama karyawan B. Nah, karyawan A sama karyawan B ini, karyawan A sama karyawan B ini terjadi konflik antar mereka. Nah, misalnya yang bikin mereka debat itu gaya komunikasi mereka itu yang berbeda atau persepsi mereka itu yang saling bertolak belakang. Itu isunya. Lalu kita naik ke behavior atau perilaku. Nah, karena dia tadi persepsi itu berbeda, jadi kayak si A ngerespon B ini yang dimana B ini berbeda kan sama dia. Jadi itu misalnya respon B ini negatif, si A merespon B, jadi sehingga terjadi konflik. Ya itu contohnya bisa mengkonfrontasi sehingga mereka menjadi masalah, tergantung. Bisa saja kalau karyawan ini merespon dengan hal lain seperti menghindari. Maka jika tergantung tindakan salah satu individu yang diambil ini, maka kita lanjut ke yang ke bawah itu consequences atau konsekuensi apa yang terjadi dari respon mereka tadi. Nah, misalnya tadi si A ini yang respon negatif. Jadi konsekuensinya apa? Ya mereka itu bakal berseteru atau berdebat, yang sehingga memicu konflik menjadi lebih besar. Nah, jadi di ending ini gimana kita, jadi inti dari gambar ini bagaimana keputusan kita dalam menghadapi konflik. Jika kita negatif, maka itu siklusnya akan berulang. Jadi setiap ada isu yang baru, kita akan karyawan itu akan menghadapinya dengan hal yang negatif. Lalu jika dia meresponnya dengan misalnya dihindari atau kayak udah damai aja itu. Jadi kalau misalnya isu selanjutnya dia bisa mengatasi konflik tersebut. Jadi kayak siklus itu berulang tergantung dari respon si karyawan itu. Jadi setiap ada masalah itu perilaku mereka seperti apa, dan perilaku itu akan menghasilkan konsekuensi atau akibat tersebut. Gitu. Lanjut. Nah, ini ada strategi revolusi konflik. Yang pertama itu ada mencegah pemicu konflik, yaitu menghindar situasi atau kondisi yang berpotensi menyebabkan konflik. Nah, jadi ini kayak siklus, bukan siklus. Jadi kayak tahap-tahapan fase-fasenya. Jadi kalau misalnya dari awal itu ada karyawan A ini melihat suatu hal yang bisa menyebabkan konflik. Nah, dia itu responnya tuh seperti apa? Apa dia menghindar atau biar konflik itu nggak terjadi, atau kayak dia meresponnya tentang negatif sehingga konflik itu menjadi terjadi gitu. Lalu yang kedua, menetapkan batasan konflik. Nah, jika konflik misalnya yang pertama gagal, jadi menetapkan batasan konflik itu gimana kita udah membatasi konflik yang udah terjadi biar nggak semakin besar. Jadi dengan tidak memperkeruh lah, istilahnya memperkeruh situasi supaya konflik ini nggak semakin melebar kemana-mana. Selanjutnya yang ketiga ini ada mengelola dampak konflik, yang dimana membantu individu mengatasi emosi mereka dengan cara yang lebih konstruktif. Nah, jika udah terjadi konflik tersebut, yang mana batas-batasnya juga udah kelewat, jadi kita mikir gimana mengelola dampak konfliknya. Apakah kita bisa nenangin dia contohnya, atau mencari solusi. Yang keempat, ada menyelesaikan akar permasalahannya. Jadi kita akan mengidentifikasi dan menyelesaikan penyebab utama konflik agar tidak terulang. Jadi kita sebagai pihak ketiga atau konsultan itu berusaha mencari solusi yang terbaik agar bagaimana konflik itu tidak terulang atau terjadi lagi. Seperti itu. Selanjutnya ada bagaimana kita memfasilitasi penyelesaian konflik. Yang pertama ada diagnosis. Nah, diagnosis ini apa maksudnya? Jadi kita itu mengumpulkan data dulu,
sebagai konsultan mengumpulkan data, mewawancarai pihak-pihak yang terkait, agar kita itu bisa tahu penyebab masalah yang terjadi itu kenapa. Ya, jadi kita bisa memahami sifat konflik, gaya komunikasi individu, dan kesiapan pihak untuk diajak bekerja sama. Lalu yang kedua, mengatur konteks intervensi, yang dimana kita menentukan lokasi pertemuan yang netral, mengatur formalitas dan jadwal rapat yang tepat, dan memastikan hanya pihak yang relevan yang hadir dalam rapat tersebut. Jadi kita kayak mau melakukan intervensi ini di situasi yang situasinya itu bagus dulu lah, agar mencari solusi atau melakukan intervensi ini bisa lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada memilih peran yang sesuai. Jadi kita bisa menyesuaikan taktik berdasarkan diagnosis konflik yang sudah kita cari tadi yang di pertama. Lalu memfasilitasi dialog, termasuk menyusun agenda dan bertindak sebagai mediator, mengklasifikasi isu-isu dan persepsi yang berbeda di antara individu, lalu memberikan umpan balik dan rekomendasi yang konstruktif, membantu pihak-pihak dalam mendiagnosis akar masalah, lalu menjaga netral dan tidak berpihak untuk menjaga kredibilitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik bergantung pada diagnosis yang tepat, intervensi yang sesuai, dan peran konsultan yang efektif dalam memfasilitasi komunikasi serta solusi yang adil bagi semua pihak. Oke, jadi kali ini saya akan membahas materi tentang team building. Nah, apa sih team building itu? Jadi team building adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan efisiensi dalam sebuah tim. Nah, team building ini tentunya akan memiliki manfaat yang banyak ya. Yang pertama itu bisa meningkatkan kinerja tim, terus mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Terus yang ketiga, team building ini bisa membangun motivasi para anggotanya. Next. Nah, kita langsung masuk ke team building activity. Apa sih tim itu? Tim itu adalah sekelompok orang yang saling bergantung untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, variabel penting dalam tim itu adalah lokasi. Jadi ketika anggota tim ini berada di lokasi yang berdekatan, mereka tuh pasti menggunakan komunikasi secara langsung. Nah, disitulah terjadi terbentuknya tim tradisional. Kemudian jika anggota tim itu berbeda-beda lokasi dan cara mereka berkomunikasi dimediasi dengan teknologi komunikasi, itu tuh maka akan disebut dengan tim virtual seperti itu. Nah, terdapat faktor yang mempengaruhi hasil team building. Yang pertama ada waktu yang dialokasikan. Jadi semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk team building, maka kita itu akan semakin mengenal dengan orang lain seperti itu. Kemudian yang kedua ada kesediaan tim untuk berproses dan beradaptasi. Jadi ketika seorang tim ini tuh mau belajar dan beradaptasi dengan adanya perubahan, hasil dari team building ini akan jadi lebih maksimal. Berbeda dengan orang yang cenderung menolak perubahan, itu justru akan hasilnya tuh nggak akan maksimal seperti itu. Terus yang ketiga ada lama tim bekerja sama. Jadi maksudnya nih kayak semakin lama kita bekerja sama dengan orang lain, itu kita kan semakin tahu ya gimana cara dia kerja, terus gimana cara dia berkomunikasi. Nah, itu tuh bisa membuat team building tuh efektif kalau kita semakin lama bekerja sama dengan orang itu. Terus yang keempat, ada latar belakang budaya. Jadi perbedaan budaya itu pastinya kan membuat banyaknya ide-ide dari orang lain gitu kan. Nah, kalau kita nggak bisa mengelola perbedaan budaya ini, kita tuh justru bakal dapat
ketidakuntungan, misalnya kayak terjadi konflik. Sedangkan kalau kita bisa mengelola perbedaan tersebut, kita bisa saja mendapat ide-ide baru dari orang lain. Terus ketika kita menyelesaikan masalah, solusinya itu lebih beragam seperti itu. Kemudian yang kelima ada keabadian tim. Nah, keabadian tim ini sangat-sangat mempengaruhi hasil karena ketika suatu tim itu dari awal sampai akhir orangnya itu aja, itu cenderung lebih bagus hasilnya karena ketika kita sudah lama dengan orang lain, kita tuh pasti sudah mengenal orang tersebut seperti itu. Sedangkan kalau tim yang misal sebulan diganti orang gitu kan, itu kita tuh harus beradaptasi lagi dengan orang baru tersebut. Nah, terus ada hasil dari aktivitas team building. Nah, hasil itu terdapat perubahan ya. Nah, perubahan ini ada perubahan sederhana dan perubahan besar. Jadi pada perubahan sederhana mungkin akan terjadi seringnya kita melakukan pertemuan. Nah, ini tuh gunanya untuk kita misal berdiskusi proyek maupun berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah seperti itu. Terus pengumpulan agenda yang lebih luas ini tuh maksudnya kita lebih banyak membahas hal-hal baru guna untuk kontribusi semua orang dalam tim tersebut seperti itu. Terus yang kedua ada perubahan besar. Nah, perubahan besar ini tuh adanya perubahan pola perilaku anggota. Jadi pola perilaku ini bisa berubah dengan adanya team building. Misal yang tadinya orang ini pasif, nah dengan adanya faktor-faktor team building tadi bisa jadi orang itu akan aktif seperti itu. Terus kemudian ada perubahan gaya manajemen tim. Maksudnya ini kayak pemimpin ini merubah kepemimpinannya dengan misalnya otoriter itu menjadi pemimpin yang lebih terbuka, menerima masukan dari bawahan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada keterbukaan dan kepercayaan. Jadi dengan adanya team building ini, itu tuh dapat membantu rasa saling percaya antar anggota tim. Nah, ketika kepercayaan tumbuh, biasanya hasil dari pekerjaan itu akan lebih efektif seperti itu. Next ada tipe tim. Jadi tipe tim ini ada banyak di sini. Kita mulai dari yang pertama yaitu tim dengan atasan yang sama. Jadi maksudnya itu kayak tim satu divisi gitu. Nah, kita nih misal divisi pemasaran. Nah, pemasaran ini pasti pemimpinnya itu sama kan, kepala divisi pemasaran seperti itu. Terus yang kedua ada tim dengan tujuan organisasi yang sama. Jadi ini tim dengan berbagai divisi yang memiliki tujuan yang sama. Seperti itu. Yang ketiga ada tim sementara. Tim sementara ini adalah tim yang dibentuk ketika ada suatu project dan biasanya tim ini tuh bakal dibubarin ketika project tersebut tuh sudah selesai. Seperti itu. Terus yang keempat, tim dengan peran kerja yang saling bergantung. Itu maksudnya tim itu memiliki tugas yang berbeda-beda namun mereka tuh saling membutuhkan. Misal kayak tim produksi itu membutuhkan tim pemasaran untuk memasarkan barang yang telah mereka produksi seperti itu. Terus yang kelima, ada tim tanpa kaitan formal. Jadi tim ini tuh terbentuk tuh dari minat atau kebutuhan tertentu. Jadi misal kayak perwakilan bakti sosial seperti itu. Terus menurut Heckman, tim yang efektif itu ada 3. Yang pertama, menghasilkan keluaran yang memuaskan pemangku kepentingan eksternal. Jadi misal hasil dari tim tersebut itu sudah memuaskan mencapai target, terus kayak sudah dari klien dan pelanggannya itu sudah puas, maka itu tuh sudah termasuk tim yang efektif. Terus yang kedua, tim yang efektif adalah tim yang terus meningkatkan fungsi tim. Jadi mereka tuh mau terus mengevaluasi hasil kerja mereka. Terus mereka terus mau belajar, berkembang seperti itu. Yang ketiga, anggota tim terus belajar. Jadi misal ada perubahan dan anggota tim ini tuh nggak mengerti. Nah, dia tuh melakukan pelatihan agar
lebih mengerti dengan adanya perubahan tersebut. Izin pause dulu soalnya ada yang bangun sahur. Lanjut, kita akan membahas tabel 10.1. Nah, pada tabel ini tuh kita tuh mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh suatu tim. Nah, itu tuh dari masa tersebut itu nanti ditentukan tuh apakah mereka tuh membutuhkan program team building seperti itu. Nah, pada bagian satu ini itu tuh kita mengidentifikasi masalah apa aja sih yang dihadapi oleh suatu tim. Nah, ini terdapat 14 pertanyaan. Nah, setelah kita membuat pertanyaan, nanti kita tuh disuruh men-checklist nih. Kira-kira skala berapa yang sedang kita hadapi. Nah, skala misalkan 1 itu rendah, sedangkan 5 itu sudah tinggi seperti itu. Nah, setelah kita men-checklist sudah memilih dari masalah-masalah tersebut, kita menghitung nanti skor keseluruhan itu berapa, sehingga kita bisa mengetahui itu nanti butuh team building apa enggak. Nah, kalau skornya 14 sampai 28 itu tuh nggak ada bukti kalau tim itu tuh perlu melakukan team building seperti itu. Kalau 29 sampai 42 itu ada beberapa masalah, cuman kayak masih bisa diselesaikan gitu. Nah, jadi team building ini nggak terlalu diperlukan seperti itu. Nah, kalau dari 43 sampai 56 itu tuh masalahnya tuh sudah mulai serius. Nah, itu perlu team building, cuman ya mungkin masih bisa diatasi seperti itu. Kalau yang 56 ke atas itu benar-benar perlu team building karena masalahnya sudah tidak dapat diatasi lagi seperti itu. Nah, pada bagian 2 ini kita menghitung kesiapan pemimpin atau manajer dalam memulai team building seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ada tabel seberapa siap sih suatu tim itu melakukan team building seperti itu. Jadi misal kayak ini pertanyaannya tuh tentang kayak gimana sih komunikasi tim, terus kayak gimana sih lingkungan organisasinya seperti itu. Kemudian seperti seperti tadi, ini harus diceklis dulu sesuai yang kita hadapi. Terus nanti setelah diceklis semua, kita hitung skornya berapa. Nah, kalau misal skornya 50 nih sampai 70, nah tim itu berarti siap untuk melakukan program team building seperti itu. Sedangkan jika skornya itu 35 sampai 49, tim itu masih perlu diskusi lebih lanjut apakah team building itu diperlukan seperti itu. Nah, kalau skornya itu 14 sampai 34, maka tim itu tidak siap untuk memulai team building. Next. Nah, jadi ini ada kategori intervensi pembangunan tim. Nah, ada 3 fokus utama yaitu perilaku individu, terus ada perilaku kelompok, terus ada integrasi dengan organisasi. Nah, tabel ini tuh memiliki 2 tujuan itu ya. Ada diagnosis sama improvement. Nah, diagnosis ini tuh kita tuh memahami masalah yang ada gitu. Terus kita kalau yang improvement ini kita tuh meningkatkan proses atau efektivitas tim atau kita nih melakukan perbaikan dari masalah yang sudah kita hadapi. Gitu. Nah, kita langsung masuk ke dalam intervensi individu ya. Nah, jadi beberapa orang ini kan mempunyai kebutuhan kayak pencapaian, terus kayak keterlibatan, terus tuh pengaruh. Nah, kebutuhannya itu dapat dihambat oleh struktur dan proses tim. Nah, jadi kita tuh harus mendiagnostik seperti melakukan wawancara dan
melakukan wawancaranya tuh kayak tentang kepribadian mereka gitu loh. Jadi kita tuh membantu anggota tim itu memahami motivasi mereka dan peran mereka dalam tim kayak gitu. Nah, untuk perbaikannya itu bisa melakukan apa yang dibilang Vivi tadi, coaching dan melakukan umpan balik 360 derajat dan menggunakan resolusi konflik dari pihak ketiga untuk mengubah proses kelompok dengan berfokus pada individu seperti itu. Terus yang di bagian kedua ini ada perilaku kelompok. Jadi kita tuh melakukan survei terhadap suatu tim. Jadi kayak misal kita wawancara. Nah, kita digunakan untuk memahami kelompok tersebut, terus kita cari tahu gaya kepemimpinannya itu kayak apa, terus cara mereka komunikasinya itu kayak apa, dan hambatan apa aja yang ada dalam tim tersebut sehingga kerjasama itu tidak terjalan dengan baik. Nah, untuk perbaikannya kita tuh bisa menetapkan visi dan misi dalam kelompok tersebut, karena ketika kita mempunyai visi yang jelas dan misi yang jelas juga, kita tuh tahu kedepannya kita tuh harus apa, seperti itu. Sehingga ini tuh bisa meningkatkan produktivitas pekerja dan lebih efektif. Gitu. Yang ketiga ada integrasi kelompok dengan organisasi. Jadi kita tuh perlu memahami dan menyelesaikan peran dalam organisasi. Nah, kita tuh mendiagnosis kayak melibatkan wawancara dengan pelanggan, terus dengan pemangku kepentingan, dan itu tuh untuk menilai peran dan efektivitas tim dalam organisasi. Gitu. Terus untuk perbaikannya, kita tuh bisa mengembangkan strategi, terus pemetaan pemangku kepentingan, terus kita intervensi kelompok besar, dan resolusi konflik antar kelompok. Seperti itu. Next. Nah, berikut ini ada tugas utama manajer. Yang pertama, manajer itu harus mengembangkan tim kerja yang efektif. Jadi manajer itu bisa menetapkan visi dan tujuan yang jelas. Jadi mereka tuh tujuannya menetapkan hal tersebut agar tim mereka tuh tahu apa yang harus mereka lakukan ke depannya, seperti itu. Terus manajer juga menyusun struktur tim yang tepat. Maksudnya ketika mereka membagi tugas, nah manajer tuh harus bisa menentukan tugas itu dari keahlian mereka gitu. Terus yang ketiga, itu manajer harus mendorong komunikasi yang terbuka. Nah, ini tujuannya tuh agar ide-ide dari bawahan mereka itu bisa digunakan dan bisa didiskusikan ketika kita mempunyai masalah seperti itu. Terus yang keempat, membangun budaya yang positif. Jadi manajer itu harus bisa memotivasi bawahannya agar semangat bawahannya itu dalam bekerja itu meningkat, sehingga nantinya hasil dari kinerja mereka itu memuaskan. Gitu. Nah, selain mengembangkan tim kerja yang efektif, manajer juga menganalisis dan mendiagnosis kinerja tim secara rutin. Jadi kayak dia tuh melihat nih melalui laporan pekerjaan apakah sudah efektif apa belum, sudah benar-benar optimal apa belum, seperti itu. Nah, terus bisa menggunakan alat diagnosis kayak melakukan survei tim, wawancara, dan bisa melakukan observasi. Kemudian manajer nih mengidentifikasi masalah dan peluang. Jadi apakah dalam suatu tim ini mempunyai masalah yang benar-benar belum terselesaikan dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang ketiga, mengambil tindakan jika tim mengalami masalah.
Nah, jadi suatu manajer itu harus bisa mengidentifikasi masalah itu tuh berawal dari mana. Terus misalnya kayak awalnya tuh dari komunikasi yang buruk kah, atau kurangnya sumber daya, seperti itu. Terus manajernya harus bisa menyesuaikan strategi kerja. Jadi kalau misal hasilnya itu nggak efektif, manajernya harus bisa melakukan perbaikan struktur mereka, terus memberikan pelatihan, kemudian melakukan perubahan metode bekerja. Terus manajer tuh harus bisa memfasilitasi resolusi konflik. Jadi sebagai mediasi ketika di dalam suatu tim itu terjadi masalah. Nah, manajer ini mengajak mereka untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, diskusi ini tuh manajer tuh harus bisa mencari solusi apa sih yang paling benar dan solusi apa yang paling bagus di dalam suatu situasi tersebut. Nah, selanjutnya selain tugas utama manajer, ini ada cara manajer mendiagnosis tim. Yang pertama, melihat efektivitas tim. Jadi, ini tuh bisa dilakukan dengan cara melihat kinerja secara keseluruhan. Misalnya kayak apakah timnya ini mencapai target yang diinginkan, seperti itu. Kemudian, mengamati dinamika tim ini tuh kayak melihat apakah komunikasinya ini sudah berjalan lancar, terus kerjasamanya itu udah bagus apa belum, seperti itu. Terus mengukur produktivitas juga, jadi kayak melihat apakah tim itu bekerja dengan optimal. Nah, yang kedua itu menganalisis proses kerja. Jadi kita tuh melihat seorang manajer tuh melihat apakah ada kendala dalam bekerja, terus melihat apakah tugas itu dibagi secara efektif, kemudian melihat apakah cara kerja itu sudah optimal, seperti itu. Terus yang ketiga ini ada melibatkan tim dalam evaluasi. Jadi tim ini diajak untuk merenungi dan memperbaiki, memberi masukan ketika ada suatu permasalahan, seperti itu. Next. Nah, jadi studi oleh Bose and McConkie menunjukkan bahwa 92% peserta team building itu menganggap pemimpin ini sebagai faktor yang paling penting dalam keberhasilan team building. Nah, namun kayak masih banyak banget manajer yang belum terlatih dalam pengumpulan data, diagnosis, terus melakukan perencanaan dan menentukan tindakan apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan tim. Jadi ketika suatu manajer dalam ada situasi ini nih, nggak bisa melakukan pengumpulan data, mendiagnosis, ini tuh kayak mendiagnosis masalah, terus melakukan perencanaan dan tindakan untuk meningkatkan tim, maka manajer itu membutuhkan penggunaan awal konsultan OD. Nah, tujuannya itu agar ini tuh konsultan OD ini membantu diagnosis tuh secara profesional. Jadi kayak konsultan OD ini melakukan survei, wawancara, dan observasi untuk memahami kondisi tim. Terus konsultan OD ini mengidentifikasi apa aja sih hambatan dalam tim tersebut, misalnya kayak komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasamanya, seperti itu. Terus konsultan OD ini akan memberikan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Jadi manajer ini dilatih agar bisa lebih efektif dalam membangun dan memimpin tim. Kemudian manajer ini belajar dari konsultan OD untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Terus konsultan OD juga menyusun rencana perbaikan dan implementasi. Maksudnya ini kayak membantu menyusun perbaikan dalam struktur tim, komunikasi, dan motivasi kerja.
Next. Nah, ini ada hasil dari team building. Jadi, hasilnya itu positif dalam berbagai aspek. Terus bisa meningkatkan motivasi dan kepercayaan tim. Jadi kayak misal lingkungan yang positif ini akan membuat tim itu merasa dihargai dan didukung. Terus bisa meningkatkan kepercayaan anggota. Jadi dengan adanya tim building ini, tim tuh bisa lebih terbuka untuk berbagi ide dan berpendapat. Selain itu, tim itu bisa termotivasi untuk bekerja lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang kedua, ada memberikan peluang untuk berkolaborasi. Jadi dengan adanya team building ini, itu bisa meningkatkan kerjasama dalam tim. Nah, itu tuh membangun tentang pemahaman cara kita bekerja agar lebih efektif begitu. Terus kita memanfaatkan keahlian setiap anggota tim. Jadi setiap individu itu kan pasti punya kelebihan masing-masing. Nah, kita memanfaatkan itu untuk mendapat hasil yang memuaskan seperti itu. Terus kemudian kita bisa memecahkan masalah itu secara bersama-sama gitu. Yang tadinya mungkin susah untuk menyelesaikan masalah, dengan adanya team building ini, masalah itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Kemudian yang terakhir ada menginspirasi visi dan tujuan bersama. Jadi team building ini membantu tim untuk memahami tujuan apa yang ingin dicapai, terus bisa menumbuhkan rasa kepemilikan. Jadi kayak setiap individu ini merasa penting gitu di dalam tim. Kemudian bisa meningkatkan komitmen terhadap kesuksesan bersama. Jadi tim itu lebih semangat untuk bekerja agar mencapai hasil yang terbaik seperti itu. Kemudian yang terakhir, dari semua ini tuh tentunya nanti akan bisa meningkatkan produktivitas dan efektivitas tim yang melakukan team building tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.